Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2421051. Saya berasal dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari jurusan PIAUD. Di sini saya akan menerangkan tentang ilmu mantik dan qadhiyah mantik. Ilmu mantik sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan pembicaraan yang masuk akal, yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan beserta argumentasi dan juga sesuai dengan dalil. Ilmu ini merupakan suatu metode dalam penelitian ilmiah sehingga dalam pembahasan ilmu tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan sesuatu yang condong pada kebenaran zatnya yang berlaku di antara manatikab. Perkataan itu dipandang dari segi perkataan itu sendiri yang dapat condong ke arah benar dan tidak benar. Hal ini dalam ilmu mantik disebut dengan qadhiyah atau khobar. Sesuatu itu akan mengandung dua kemungkinan yakni benar dan salah. Hal tersebut dibuktikan dengan suatu eksperimen untuk memastikan kebenarannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, tasdiki adalah penilaian dan penghukuman atas sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti gunung itu indah, manusia itu bukan kera, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, tasdik berkaitan dengan dua hal, maudhu dan mahmul, atau gunung sebagai maudhu dan indah sebagai mahmul. Hubungan dari dua sesuatu itu disebut qadhiyah atau proposisi. Qadhiyah sendiri yaitu qaulu mufiduniyah tamilus sadaqawil wal baladati, pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Misalnya, tahun depan saya akan dapat menamatkan sekolah saya, atau pelajaran saya atau besok Syawal akan pindah ke Surabaya. Perkataan ini disebut qadhiyah karena penamatan atau kepindahan itu mungkin bisa terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sebuah contoh, Allah itu wujud atau ada. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Untuk memastikan kebenarannya bahwa telah ada yang mengatakan dan membuktikan kebenarannya kepada kita, atau kita sudah mengitikadkannya terlebih dahulu bahwa Allah itu ada dan Muhammad itu utusan Allah. Macam-macam qadhiyah sendiri. Setiap qadhiyah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, maudhu. Yang kedua ada mahmul, dan yang ketiga ada rabitah atau hubungan antara maudhu dan mahmul. Maudhu sendiri atau subjek dalam ilmu nahwu disebut mubtada, fa'il atau naibul fa'il atau mahkum alaih jika dilihat dari segi proses pengambilan keputusan. Mahmul atau predikat dalam ilmu nahwu disebut khobar atau fi'il. Disebut pula al-mahkum bih jika dilihat dari segi pengambilan keputusan. Rabit atau penghubung kata ganti dhamir al-fasl yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Contoh, Zaid itu berdiri. Maka yang pertama yaitu Zaid disebut maudhu, berdiri dinamakan mahmul, yaitu hukum yang diletakkan pada Zaid, dan itu disebut rabitah. Berdasarkan rabitahnya, qadhiyah dibagi menjadi 2, qadhiyah hamliyah atau proposisi kategoris dan qadhiyah syartiyah atau proposisi hipotesis. Yaitu qadhiyah syartiyah, yaitu qadhiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Contoh, kalau aku punya uang, aku pergi haji. Kalau matahari terbit, terjadilah siang. Qadhiyah syartiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama syartiyah mutasilah, yaitu qadhiyah yang mengharuskan adanya saling
tetap menetapkan antara jusnya. Seperti kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Nah, dilihat dari segi penggunaan, adat sur atau kata yang menunjukkan kuantitas, qadiyah syartiyah mutasilah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, al-sur al-kulli fi al-ijab, yaitu kata depan yang menunjukkan adanya penetapan atas hukum hubungan antara muqaddam dan tali dalam semua situasi dan kondisi. Contoh, jika kamu datang ke rumahku, aku akan menemuinya. Al-sur al-kulli fi al-salabi, yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan dengan meniadakan tetapnya hubungan sebab akibat antara muqaddam dan tali dalam semua situasi dan kondisi. Contoh, tidaklah sama sekali jika pandangan masyarakat itu bersatu, mereka gagal dalam perjuangannya. Al-sur al-juz'i fi al-ijab, yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan adanya sebagian hubungan sebab akibat antara muqaddam dan tali tanpa menentukan situasi dan kondisi. Contoh, terkadang terjadi jika mahasiswa itu rajin, dia akan memperoleh penghargaan. Al-sur al-juz'i fi al-salab artinya kata depan yang menunjukkan tetapnya sebagian dengan memindahkan tetapnya hubungan sebab akibat antara muqaddam dan tali tanpa menentukan situasi dan kondisi. Contoh, terkadang tidak terjadi manusia berilmu mengamalkan ilmunya. Syartiyah munfasilah, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua jusnya. Seperti Said, ada kalanya pergi, ada kalanya tidur. Qadiyah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mani'ul jami', ditolak kumpulan, artinya tidak boleh berkumpul, dan tidak ditolak sepinya, artinya tidak boleh terjadi kedua-duanya. Umpama, Umar ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk. Ini mani'ul jami' karena berdiri dan duduk tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Tetapi kalau sekaligus tidak berdiri dan tidak duduk itu mungkin terjadi, ini yang dimaksud ditolak sepinya, atau boleh tidak terjadi kedua-duanya. Mani'ul hulu, ditolak sepinya atau tidak boleh terjadi kedua-duanya. Tidak ditolak berkumpulnya atau boleh berkumpul kedua-duanya sekaligus. Misalnya, Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Ini boleh terjadi atau karena berperilaku. Misalnya, mani'ul jami' wa hulu, yaitu yang dinamakan qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, artinya kedua-duanya berkumpulnya dan sepinya tidak terjadi itu ditolak. Keduanya terjadi sekaligus tidak mungkin. Contohnya, Muhammad ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Andai kata Muhammad sekaligus mati dan hidup itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, ia tidak mati dan tidak hidup juga tidak mungkin. Nah, kemudian ada qadiyah syartiyah pasti mempunyai 2 bagian atau dinamakan 2 juz kalimat. Manakala matahari terbit atau bagian ke-1 muqaddam siang hari terjadi atau bagian juz kedua atau tali. Qadiyah hamliyah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum tidak tergantung pada suatu yang lain. Qadiyah ini ada 2 macam. Qadiyah sasiyah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum atas bagiannya tertentu. Seperti Ahmad kaya, Dani itu juru tulis, ditetapkannya hukum atau karya dan juru tulis atas Ahmad dan Dani merupakan sebagian dari hakikat Ahmad dan Dani, atau Ahmad dan Dani itu adalah sebagian saja dari suatu jenis atau manusia. Qadiyah kuliah atau berdasarkan maudhu'nya dibagi menjadi 2 macam, yaitu kuliah musyawarah atau masyurah, yaitu qadiyah yang dimulai dengan sur. Misalnya, semua siswa pada tidur. Kata semua itu dinamakan sur, yang bahasa Arabnya kullu. Semua, setiap
setiap seluruh adalah syur. Seperti contoh, setiap manusia itu hewan, semua murid berolahraga, seluruh penghuni asrama tidur. Nah, kemudian ada kuliah muhmalah, yaitu kuliah yang tidak dimulai dengan sur. Umpama manusia itu hewan, murid berolahraga, penghuni asrama tidur. Sur yang berupa kuli dan juz'i itu dapat dilihat dari 4 bagian sur. Ada kalanya dengan lafaz kullin atau dengan lafaz batlin atau dengan lafaz la syai'in dan lafaz laisa badlu atau sesamanya yang telah jelas. Sur itu ada kalanya kuli atau universal atau keseluruhan, dan ada kalanya juz'i atau sebagian. Kuli dibagi menjadi 2, yakni mujibah yang mengharuskan, kepastian, keharusan. Contoh, seperti manusia itu hewan, dan salibah yang menghapuskan, mentiadakan, dan menolak. Contoh, tidaklah semua dari manusia itu batu. Juz'i juga dibagi menjadi 2, yaitu mujibah. Contoh, sebagian dari hewan itu manusia dan salibah. Contoh, tidaklah sebagian dari hewan itu manusia. Adat sur qadiyah hamliyah. Sur qadiyah adalah al-lafdud dalu ala kami bima wuqi'a alaihil hukmi min afrodil maudu. Kata yang menunjukkan kuantitas sesuatu yang padanya ditetapkan keputusan dari individu maudu. Adat sur atau sur qadiyah adalah kata yang menunjukkan penjumlahan atau kuantitas. Qadiyah yang menggunakan adat sur ini disebut masrurat atau masurat. Adat sur ada 4 macam, diantaranya al-sur al-kulli al-ijabi, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya mahmul pada seluruh individu maudhu. Contoh kata amatun jami'un kullun kafatun. Al-sur al-kulli al-ijabi yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya mahmul dari individu maudhu, seperti kata la ahadun, la syai'un, atau tidak satupun. Al-sur al-juz'i fi al-ijabi yaitu kata yang menunjukkan tetapnya mahmul bagi sebagian individu maudhu, seperti kata qalilun mu'damun katsirun ba'du. Al-sur al-juz'i fi al-salab yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya mahmul dari, seperti kata laisa kullu, laisa jami'un, laisa ba'dun. Dengan memperhatikan uraian qadiyah hamiliyah dari segi kualitatif atau mujabah salibah maudhunya dan kuantitatif kuliah juz'iyah, serta ketika tidak menggunakan kata kuantitatif, maka jumlah keseluruhannya adalah 8 macam, diantaranya qadiyah hamliyah kuliah masurah al-sur al-kuli wajibah. Contoh, setiap manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, kemudian ada qadiyah hamliyah kuliah masurah bi al-sur al-kuli salibah. Contoh, tidak satupun dari manusia itu batu. Qadiyah hamliyah kuliah masurah bi al-sur al-juz'i mujabah. Contoh, sebagian manusia adalah penulis. Qadiyah hamliyah kuliah masurah bi al-sur al-juz'i salibah. Contoh, sebagai hewan adalah manusia. Qadiyah hamliyah kuliah mahmulah mujabah. Contoh, manusia adalah termasuk hewan. Qadiyah hamliyah kuliah mahmulah salibah. Contoh, manusia itu bukan batu. Qadiyah hamliyah sasiyah mujabah. Contoh, Amar adalah mahasiswa. Qadiyah hamliyah sasiyah salibah. Contoh, Syahroni bukan mahasiswa. Hukum-hukum qadiyah sendiri pada pembahasan terdahulu telah kita ketahui bahwa terdapat 4 macam hubungan antara 4 tasawuri kuli. Yang pertama ada tabayun, yang kedua ada tasawi,
ketiga ada umum wa khusus mutlak, dan yang keempat ada umum wa khusus min wajin. Demikian pula terdapat 4 macam hubungan antara masing-masing 4 qadiyah mansurah atau tanaqub, tadat, tadat, dan tadakul. Tanaqub atau mutanakidain atau kontradiktif adalah 2 qadiyah yang maudhu dan mahmulnya sama, tetapi kuantitas atau kam dan kualitasnya atau kaif itu berbeda, yakni yang satu kuliah mujabah dan yang lainnya juz'iyah salibah. Misalnya, semua manusia hewan, kuliah mujabah, dengan sebagian manusia bukan hewan juz'iyah salibah. Tanaqub menurut istilah mantik yaitu berbedanya 2 qadiyah dipandang dari ijab atau kepastian salibah tidaknya dan kebenarannya. Kalau 2 qadiyah berbeda tanaqub, dengan sendirinya salah satu dari qadiyah itu pasti benar dan yang lain tidak benar. Cara membuat tanaqub adalah apabila qadiyahnya memakai qadiyah saksiyah atau qadiyah muhmalah, cukup hanya kaifnya atau kepastian tidaknya ijab salibahnya, seperti yang asalnya Khalid menulis atau ijab dirubah menjadi Khalid tidak menulis. Salab jadi hanya berubah yang asalnya mujabah menjadi salibah. Qadiyah musawwarah, cara mutanaqudkan yaitu dengan merubah surnya. Kalau qadiyah mujibah kuliah, semua manusia itu hewan, nakidnya dengan salibah juz'iyah, tidaklah sebagian manusia itu hewan. Salbah kuliah, tidaklah setiap manusia itu batu, nakidnya dengan mujibah juz'iyah, sebagian manusia itu batu. Para ahli mantik dan filsafat menyebutkan bahwa selain maudhu dan mahmul, 2 qadiyah mutanakidain itu haruslah sama. Juga ada beberapa kesamaan dalam kedua qadiyah tersebut. Kesamaan itu terletak pada kesamaan tempat atau makan, kesamaan waktu atau zaman, kesamaan kondisi atau syart, kesamaan korelasi atau idafah, kesamaan pada sebagian atau keseluruhan atau juz dan kul, dan yang terakhir ada kesamaan dalam potensi dan akwal, bil kuah dan bil fi'il, qiyas silogisme. Pembahasan tentang qadiyah sebenarnya pendahuluan dari masalah qiyas, sebagaimana pembahasan tentang tasawur sebagai pendahuluan dari hudud atau ta'rifat. Dan sebenarnya inti pembahasan mantik adalah hudud dan qiyas. Qiyas adalah kumpulan dari beberapa qadiyah yang berkaitan jika benar, maka dengan sendirinya li zatihi akan menghasilkan qadiyah yang lain atau baru, atau yang otomatis dapat menimbulkan kesimpulan. Contohnya seperti Khalid itu putra dari Umar dan Umar putra dari Abu Bakar. Manusia di saat ingin mengetahui hal-hal yang majhul, maka terdapat 3 cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, pengetahuan dari juz'i ke juz'i yang lain. Argumentasi ini sifatnya horizontal, dari sebuah titik yang parsial ke titik parsial lainnya. Argumentasi ini disebut tamsil atau analogi. Pengetahuan dari juz'i ke kuli, atau dengan kata lain dari khusus ke umum, atau menggeneralisasi yang parsial. Atau argumentasi ini bersifat vertikal dan disebut istiqra atau induksi. Pengetahuan dari kuli ke juz'i, atau dengan kata lain dari umum ke khusus. Argumentasi ini disebut qiyas atau silogisme. Nah, macam-macam qiyas sendiri, qiyas itu dibagi menjadi 2, yaitu iktirani atau silogisme kategoris dan istisnai atau silogisme hipotesis. Sesuai dengan definisi qiyas di atas, satu qadiyah atau beberapa qadiyah yang tidak dikaitkan antara satu dengan yang lain tidak akan menghasilkan qadiyah baru. Jadi untuk memberikan hasil atau konklusi diperlukan beberapa qadiyah yang saling berkaitan, dan itulah yang namanya qiyas.
Yang pertama, kias iktirani adalah kias yang maudhu dan mahmul natijahnya berada secara terpisah pada dua mukadimah. Contoh, kunci itu besi dan setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Maka kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Kias ini terdiri dari 3 qadiyah. Yang pertama, 1. Kunci itu besi. Setiap besi akan memuai jika dipanaskan dan kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Qadiyah pertama disebut muqaddimah sugro atau premis minor. Qadiyah kedua disebut muqaddimah kubro atau premis mayor, dan yang ketiga adalah natijah atau konklusi. Natijah merupakan gabungan dari maudhu dan mahmul yang sudah tercantum pada dua muqaddimah, yakni kunci atau maudhu dan akan memuai jika dipanaskan atau mahmul, sedangkan besi sebagai had ausat. Yang paling berperan dalam kias adalah penghubung antara maudhu muqaddimah kubro dan mahmul muqaddimah kubro. Penghubung ini disebut had ausat. Had ausat harus berada pada kedua muqaddimah kubro dan kubro, tetapi tidak tercantum dalam natijah. 4. Bentuk kias iktirani. Kias iktirani kalau dilihat dari letak kedudukan had ausatnya pada muqaddimah sugro dan kubro mempunyai 4 bentuk. Yang pertama, syal awal adalah kias yang had ausatnya menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan menjadi maudhu pada muqaddimah kubro. Misalnya, setiap nabi itu maksum dan setiap orang maksum adalah teladan yang baik. Maka setiap nabi adalah teladan yang baik. Maksum adalah had ausat yang menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan menjadi maudhu pada muqaddimah kubro. Syarat-syarat sya awal. Syarat awal akan menghasilkan natijah yang badihi atau jelas dan pasti jika memenuhi 2 syarat berikut ini. Yang pertama, ada muqaddimah sugro harus mujabah. Yang kedua, muqaddimah kubro harus kuliah. Syarat kedua adalah kias yang had ausatnya menjadi mahmul pada kedua muqaddimahnya. Misalnya, setiap nabi maksum dan tidak satupun pendosa itu maksum, maka tidak satupun dari nabi itu pendosa. Syarat-syarat syarat kedua. Kedua muqaddimah harus berbeda dalam kualitasnya atau kaif, yakni mujabah dan salibah. Muqaddimah kubro harus kuliah. Syarat ketiga adalah kias yang had ausatnya menjadi maudhu pada kedua muqaddimahnya. Misalnya, setiap nabi maksum dan sebagian nabi adalah imam, maka sebagian orang maksum adalah imam. Syarat-syarat ketiga, muqaddimah sugro harus mujabah. Salah satu dari kedua muqaddimah harus kuliah. Nah, syarat keempat adalah kias yang had ausatnya menjadi maudhu pada muqaddimah sugro dan menjadi mahmul pada muqaddimah kubro. Sebalikan dari syarat awal. Syarat-syarat keempat, kedua muqaddimahnya harus mujabah. Muqaddimah sugro harus kuliah atau kedua muqaddimahnya harus berbeda kualitasnya atau kaif. Salah satu dari keduanya harus kuliah. Catatan, menurut para mantikiyin, bentuk kias iktirani yang badi atau jelas sekali adalah yang pertama, sedangkan yang kedua dan ketiga membutuhkan pemikiran. Adapun keempat sangat sulit diterima oleh pikiran. Oleh karena itu, Aristoteles sebagai penyusun mantik yang pertama tidak mencantumkan bentuk yang keempat, kias istisnai. Berbeda dengan kias iktirani, kias ini berbentuk dari qadiyah syartiyah dan qadiyah hamliyah. Misalnya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Oleh karena dia mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah. Penjelasannya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat adalah qadiyah syartiyah yang terdiri dari muqaddam dan tali, dan dia mempunyai mukjizat adalah qadiyah hamliyah. Sedangkan maka dia mempunyai mukjizat
adalah natijah. Dinamakan istisnai karena terdapat kata tetapi atau oleh karena. Macam-macam kias istisnai atau silogisme ada 4 macam, yaitu mukodam positif dan atali positif. Misalnya, jika Muhammad utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Tetapi Muhammad mempunyai mukjizat berarti dia utusan Allah. Mukodam negatif dan tali positif. Misalnya, jika Tuhan itu tidak satu, maka bumi ini akan hancur. Nah, tetapi bumi tidak hancur berarti Tuhan itu satu atau tidak satu. Tali negatif dan mukodam negatif. Misalnya, jika Muhammad bukan nabi, maka dia tidak mempunyai mukjizat. Tetapi dia mempunyai mukjizat berarti dia nabi atau bukan nabi. Tali negatif dan mukodam positif. Misalnya, jika Fir'aun itu Tuhan, maka dia tidak akan binasa. Tetapi dia binasa berarti dia bukan Tuhan. Tadat kontrariatif adalah 2 kodiah yang sama kuantitasnya atau keduanya kuliah, tetapi yang satu musyabah dan yang lain salibah. Misalnya, semua manusia dapat berpikir. Kuliah musyabah dengan tidak satupun dari manusia dapat berpikir. Kuliah salibah. Duhun tahta tadat atau dahilatain tahta tadat interferensif subkontratriatif adalah 2 kodiah yang sama kuantitasnya atau keduanya juz'iyah, tetapi yang satu musyabah dan lain salibah. Misalnya, sebagian manusia pintar. Juz'iyah musyabah dengan sebagian manusia tidak pintar. Juz'iyah salibah. Tadahul atau mutadakhilatain atau interferensif adalah 2 kodiah yang sama kualitasnya tetapi kuantitasnya berbeda. Misalnya, semua manusia akan mati. Kuliah musyabah dengan sebagian manusia akan mati. Juz'iyah musyabah atau tidak satupun dari manusia akan kekal. Kuliah salibah dengan sebagian manusia tidak kekal atau juz'iyah salibah. Nah, terusnya ada akas mustawi, yaitu membalikkan 2 juz dari kodiah tetapi kebenaran kaifnya dan tamnya tetap tidak berubah. Semua kodiah dapat diakas mustawikan, yakni dengan membalik kodiah itu lafadznya maudhu menjadi lafadznya mahmul dan lafadznya mahmul menjadi maudhu, kecuali mujibah kuliah. Contoh, manusia itu dapat menulis, akasnya yang dapat menulis itu manusia. Hal itu tidak merubah kaifnya atau ijab salabnya dan amsurnya, akan tetapi kebenarannya persesuaiannya tidak berubah. Kalau kodiahnya mujibah kuliah, misalnya setiap manusia itu hewan, akasnya harus memakai mujibah juz'iyah. Misalnya, sebagai hewan itu manusia. Jadi hanya kodiah mujibah kuliah saja yang tidak boleh dibalik begitu saja tanpa merubah kaifnya atau tamnya. Demikian pula sebaliknya. Aksi itu dapat ditetapkan pada lainnya sesuatu yang terwujud. Dengan sesuatu itu kumpulnya 2 hina, maka memaksudkanlah engkau dan umpamanya ijtima al-histaini itu kodiah muhmalan salbiyah, karena muhmalah yang ada di dalam kuwati juz'iyah. Semua kodiah itu dapat diakas mustabilkan kecuali kodiah salibah juz'iyah dan kodiah muhmalah salibah, sebab muhmalah itu bisa dikatakan seolah-olah. Juz'iyah adanya lafadznya saja yang lain. Jadi kalau salibah muhmalah sama dengan salibah juz'iyah di dalam artinya, padahal salibah juz'iyah tidak dapat diakas mustabilkan. Maka kodiah manusia sebagai hewan itu manusia itu tidak hewan, tidak bisa diakas begini. Tidak sebagian manusia itu hewan, ataupun semua manusia itu hewan serta hewan itu tidak manusia. Sedangkan selain 2 kodiah tersebut
dapat diakas mustawiyulkan. 3 macam qadiyah yang tidak dapat diakas tawilkan yaitu tidak sebagian hewan itu manusia, tidak sebagian hewan itu tidak manusia, manusia itu tidak hewan. Akas mustawinya itu tidak dimungkinkan terjadinya kecuali bagi qadiyah-qadiyah yang bertartibkan tawi, yaitu dengan kata lain yang dimungkinkan dapat terjadi akas mustawi hanyalah qadiyah, hamliyah, dan muttasilah. Sedangkan qadiyah syartiyah munfasilah tidak dapat diakas mustawikan karena kedua bagian qadiyah syartiyah munfasilah itu masing-masing patut kecuali menjadi muqaddam juga menjadi tali dan sama sekali tidak mempengaruhi artinya manakala bolak-balik. Nah, sedangkan menurut Kamus Al-Munawwir qadiyah itu berarti mengadili atau menghukumi di antara dua perkara. Manakala dalam ilmu mantiq qadiyah membawa arti jumlah mufidah dalam ilmu nahwu. Apabila sejumlah rangkaian kata-kata digabungkan menjadi satu, maka ia akan membentuk kata-kata yang tersusun sekaligus mengandungi makna tersendiri yang mudah dipahami. Contohnya, urusan ini meletihkan, sebagian mahasiswa tidak hadir kuliah. Qadiyah juga ialah qaulamu fi dunyah samilus sadaqawal kidbaladati. Artinya pernyataan yang sempurna yang isinya mengandungi kemungkinan benar atau salah dalam sesuatu perkara atau kejadian terdapat dua kemungkinan, yaitu ada kalanya ianya benar atau salah. Contohnya, tahun depan saya akan menjadi graduan. Bangunan KUPUSB yang baru dijangka siap dalam tempo 2 tahun. Kejadian-kejadian seperti ini belum dapat dipastikan adakah ianya akan terjadi ataupun tidak. Berdasarkan definisi di atas, qadiyah ialah menghukumkan antara dua perkara yang tidak diketahui kesahihannya benar atau salah. Jika salah satu daripada perkara tersebut benar-benar terjadi, maka ianya bukan disebabkan oleh qadiyah. Kata-kata itu akan tetapi ianya disebabkan oleh orang yang mengatakannya, karena kata-kata itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang melaksanakannya. Begitu juga sebaliknya. Jika salah satu daripada perkara tersebut tidak berlaku, maka ia bukanlah salah qadiyah tersebut, melainkan orang yang mengatakannya, karena ia tidak melaksanakannya atau berbohong tentang perkara tersebut. Inilah mengapa perkara atau qadiyah itu dikatakan mempunyai dua kemungkinan. Nah, tiap-tiap qadiyah itu mempunyai 3 unsur, yaitu maudhu al-mahkum alaih. Contoh, Siti sedang tidur. Yang menjadi maudhu atau subjek adalah Siti. Mahmul al-mahkum bih. Contoh, Aiman pergi memancing. Yang menjadi mahmul atau predikat ialah memancing. Rabita atau penghubung. Contoh, Kamal pergi membeli makanan. Yang menjadi rabitah ialah pergi. Qadiyah terbagi menjadi kepada 2, yaitu qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Menerangkan tentang terjadinya sesuatu ketetapan hukum itu tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Ianya juga adalah antara maudhu dan mahmul yang tidak terikat dengan mana-mana syarat. Contohnya, jika kita membayangkan tentang sesuatu, lalu kita nilai apa yang kita bayangkan itu dengan sesuatu yang lain, maka apa yang kita bayangkan pada awalnya itulah yang disebut dengan maudhu, manakala yang kemudian itu ialah mahmul dan yang menghubungkan di antara keduanya ialah rabitah. Contohnya, bulan itu cantik. Bulan itu yang disebut rabitah, itu dan disebut mahmul, dan cantik disebut maudhu. Qadiyah syartiyah, apabila 2 ayat daripada qadiyah hamliyah itu dihubungkan dengan suatu perkataan yang berbentuk syarat, seperti jika
Kalau bagaimanapun dan banyak kali, maka akan terhasil qadhiyah syartiyah. Contohnya, yang pertama ada daging direbus, yang kedua ada daging menjadi rapuh. Ayat yang pertama disebut sebagai muqaddam dan yang kedua pula ialah tali. Apabila dicantumkan keduanya, ia menjadi, jika daging terebus ia menjadi rapuh. Qadhiyah syartiyah dibagi pula kepada dua bagian, yaitu qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Kedua-dua qadhiyah di atas saling melengkapi antara satu sama lain, dan daripada penyatuan ini terbentuklah qadhiyah syartiyah muttasilah. Adapun qadhiyah syartiyah yang satu lagi ialah dua qadhiyah yang digabungkan menjadi satu dengan perkataan seperti ada kalanya, mungkin, kadang-kadang, dan sebagainya. Akan tetapi gabungan itu tidak menjadikan qadhiyah itu mempunyai maksud yang sama, malah ia berlawanan antara keduanya disebabkan oleh perbedaan maksud. Apabila kedua-duanya qadhiyah tersebut dipisahkan, contohnya Muhammad di dalam rumah, Muhammad di luar rumah. Apabila digabungkan, ia menjadi ada kalanya Muhammad di dalam rumah, ada kalanya Muhammad di luar rumah. Ini adalah contoh qadhiyah syartiyah munfasilah. Keistimewaan qadhiyah hamliyah ialah qadhiyah tersebut dapat dibentuk dengan sesuatu yang positif dan juga negatif, tidak seperti qadhiyah syartiyah. Qadhiyah hamliyah dibagi seperti berikut: qadhiyah hamliyah mujibah kulliyah, qadhiyah hamliyah mujibah juz'iyah, qadhiyah hamliyah salibah kulliyah, qadhiyah hamliyah salibah juz'iyah. Qadhiyah hamliyah mujibah kulliyah. Yang dimaksudkan dengan mujibah ialah qadhiyah yang digabungkan antara muqaddam atau benar dan tali salah adalah merupakan suatu kelaziman atau kebiasaan. Mujibah kulliyah ialah qadhiyah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat gabungan dalam setiap keadaan dan situasi. Contohnya, tidak ada satupun dari benda yang berpikir itu mati. Tidak ada satupun dari benda mati itu berpikir. Mujibah juz'iyah ialah qadhiyah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat gabungan dalam beberapa keadaan atau waktu-waktu yang tidak tertentu. Contohnya, sebagian benda yang mati itu batu. Setiap batu adalah benda mati. Qadhiyah hamliyah salibah kulliyah. Yang dimaksudkan dengan salibah ialah qadhiyah yang di antara tali dan muqaddam tidak mempunyai apa-apa hubungan yang lazim. Salibah kulliyah ialah qadhiyah yang di antara muqaddam dan talinya tidak mempunyai ikatan dalam segala keadaan dan situasi. Contohnya, tidak semestinya setiap kali mahasiswa itu rajin, setiap kali pula ia mendapatkan penghargaan. Qadhiyah hamliyah salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah ialah qadhiyah yang di antara muqaddam dan talinya tidak mempunyai hubungan dalam sesuatu keadaan atau waktu yang tidak tertentu. Contohnya, tidak semestinya setiap kali mahasiswa itu rajin, ia pasti akan menjadi ijazah atau keadaan. Tidak semestinya hanya pada bulan Ramadan Anda boleh berpuasa atau situasi. Qadhiyah hamliyah yang dilihat dari segi maudhu ada 4 bagian, yaitu sahsiyah, muhmalah, kulliyah, juz'iyah. Sahsiyah, qadhiyah hamliyah yang mana maudhunya adalah merupakan manusia yang tertentu atau maudhunya itu terdiri daripada salah satu isim-isim atau kata nama ma'rifah. Contohnya, Cina mempunyai populasi yang paling ramai di dunia. Muhmalah, qadhiyah hamliyah yang mana maudhunya adalah dengan lafaz kulli, tetapi mahmulnya belum tentu ada pada semua atau sebagian maudhunya. Contoh, manusia itu bijak. Dikategorikan sebagai muhmalah adalah karena bijak itu tidak ada pada semua manusia.
Tidak dapat dikatakan semua manusia itu bijak, karena ada setengah daripada mereka yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang kurang upaya. Kuliah Qadiyah hamliyah yang mana maudunya adalah dengan lafaz kuli, manakala mahmulnya bergantung sepenuhnya kepada maudu. Contohnya, seluruh makhluk yang hidup memerlukan makanan. Maudu dengan lafaz kuli mahmul juz'iyah. Qadiyah hamliyah yang mana maudunya adalah dengan lafaz juz'i, manakala mahmulnya hanya sebagian saja yang bergantung kepada maudu. Contohnya, sebagian benda cair. Perkataan sebagian benda itu adalah lafaz jaz'i yang menjadi maudu, manakala perkataan cair pula ialah mahmul yang hanya terdapat pada sebagian benda sahaja. Sur adalah perkataan Arab yang bermaksud pagar atau batas. Dari segi bahasa pula ialah rangkuman. Maksudnya ialah merangkumi semua atau sebagian sahaja, seperti lafaz semua, tiap-tiap atau sebagian, tidak semua dan sebagainya. Kesemua lafaz tersebut apabila ia berada di awal lafaz atau qadiyah, maka dinamakan ia qadiyah masukah, yaitu qadiyah yang cukup jelas rangkumannya, semua atau sebagian. Manakala dari segi istilah mantik, sur ialah lafal yang merujuk kepada kamiyah atau jumlah yang ditentukan yang berlaku kepada maudu. Contohnya, berapa banyak peserta yang melipatkan diri dalam persembahan dzikir itu. Yang kedua, sebagian peserta melipatkan diri. Sur terbagi kepada beberapa bagian, yaitu sur kuli mujabah, sur kuli salibah, sur juz'i mujabah, dan sur juz'i salibah. Sur kuli mujabah. Lafal untuk sur kuli mujabah ialah setiap, sekalian, umumnya, seluruhnya, dan sebagainya yang menunjukkan adanya mahmul pada keseluruhan maudu. Contohnya, semua yang hidup pasti akan mati. Semua saudara marah hadir. Sur kuli salibah. Lafal untuk sur kuli salibah ialah tidak satupun, tidak seorang pun, tiada satupun berupaya, tiada satupun yang kuat, tiada seorang lelaki pun, dan sebagainya yang menunjukkan tiada adanya mahmul pada keseluruhan maudu. Contohnya, tiada satupun berupaya melawan takdir Allah, tidak satupun murid yang menurutinya. Sur juz'i mujabah. Lafal untuk sur juz'i mujabah ialah sebagian banyak, sebagian besar, sedikit, dan sebagainya yang menunjukkan adanya mahmul pada sebagian maudu. Contohnya, sebagian mahasiswa lewat masuk kuliah, sedikit saja yang memberikan perhatian. Sur juz'i salibah. Lafal untuk sur juz'i salibah ialah tidak sebagian, tidaklah setiap, tidaklah semua, sebagian tidak, dan sebagainya yang menunjukkan tiada adanya mahmul dan pada sebagian maudu. Contohnya, tidaklah setiap yang datang itu menyukainya. Tidaklah semua wanita Islam itu menutup aurat. Nah, untuk pengertian qadiyah syartiyah adalah seperti berikut. Gabungan di antara dua qadiyah dan dimasukkan di dalamnya adat syarat, seperti jika, kalau, bagaimanapun, dan sebagainya. Jika dalam bahasa Arab adat syaratnya ialah aku, ialah adalah lau, in, ulama, mahma, dan sebagainya. Dengan dimaksudkan adat syarat ini, maka kedua ayat ini menjadi satu qadiyah baru. Contoh ayat, sekiranya Anda berusaha, maka Anda akan berjaya. Qadiyah syartiyah ini juga adalah tergantung suatu hukum yang tidak lengkap itu kepada suatu hukum yang lain. Contoh ayat, kalau saya sehat, saya pergi rumah awak. Untuk qadiyah syartiyah sendiri adalah sesuatu pernyataan yang mengikat suatu hukum dengan sesuatu syarat atau ikatan.
Contoh, sekiranya matahari terbit, siang akan wujud. Oleh itu, seandainya matahari tidak terbit, siang tidak akan berlaku. Qadiyah syartiyah terbagi kepada dua bagian, yaitu qadiyah syartiyah al-muttasilah dan qadiyah syartiyah al-munfasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah adalah qadiyah yang mempunyai hubung kait antara qadiyah pertama dan qadiyah yang kedua, yang mana kedua-duanya diikat oleh adat atau kata syarat. Qadiyah syartiyah juga membawa maksud sesuatu al-qadiyah yang dihukumkan kebenaran sesuatu al-qadiyah dengan berdasarkan kepada kebenaran satu al-qadiyah yang lain ketika membuat itsbat, yaitu penetapan atau ijab, yaitu positif. Antara lain juga bermaksud tidak benar sesuatu al-qadiyah itu berdasarkan tidak benar satu al-qadiyah yang satu lagi. Contohnya, jika sekiranya matahari terbenam, maka malam pun menjelang. Qadiyah syartiyah muttasilah mempunyai tiga unsur, yaitu tiga unsur atau juz'u kalimah yang mesti ada di dalamnya, yaitu muqaddam dikenali dengan jumlah asyarat, tali dikenali juga dengan jumlah al-jawab, adat asyarat. Contoh ayat, jika ada syarat matahari terbit muqaddam, terjadilah siang. Kalau adat, saya pergi ke rumah awak. Sur qadiyah syartiyah al-muttasilah, sur qadiyah syartiyah al-muttasilah ini terbagi kepada 4 bentuk, yaitu kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Kulliyah mujabah, sur untuk al-qadiyah al-syartiyah al-muttasilah kulliyah mujabah ialah ulama, yaitu setiap kali, mahma, yaitu bagaimanapun, dan mata, yaitu bilapun. Contohnya, apabila setiap bangsa mendalami ilmu pengetahuan, maka bangsa itu akan maju. Sur untuk al-qadiyah al-syartiyah al-muttasilah kulliyah salibah ialah laisa al-battata, yaitu tidak sekali-kali. Contoh, tidak sekali-kali apabila setiap bangsa itu mendalami ilmu pengetahuan, maka keadaan bangsa itu mundur. Sur untuk al-qadiyah al-syartiyah al-muttasilah juz'iyah mujabah ialah qad yakunu, yaitu kadang-kadang akan berlaku. Contoh, kadang-kadang akan berlaku bila hujan lebat turun di suatu daerah, maka terjadinya banjir. Sur untuk al-qadiyah al-syartiyah al-muttasilah juz'iyah salibah ialah qad la yakunu, yaitu kadang-kadang tidak akan berlaku. Contoh, kadang-kadang tidak akan berlaku jika sesuatu itu logam, pasti sesuatu itu emas. Qadiyah syartiyah al-munfasilah. Qadiyah syartiyah munfasilah itu berbeda dengan qadiyah syartiyah muttasilah, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juz'nya, seperti Laila ada kalanya berjalan, ada kalanya berdiri, ada kalanya berlari. Kata berjalan dan berlari jelas berlawanan, berlainan dan berpisah. Namun, kedua kata-kata ini diikat oleh kata ada kalanya atau adat syarat yang dalam bahasa Arabnya imam, sehingga muncul menjadi satu qadiyah. Disebabkan yang diikat itu berlawanan, maka ia diberi nama qadiyah syartiyah munfasilah atau munfasilah adalah berpisah. Qadiyah syartiyah munfasilah terbagi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama mani'ah jam'in, yang kedua mani'ah hulu, dan yang ketiga mani'ah jam'in wa hulu. Mani'ah jam'in ditolak perkumpulannya, maksudnya muqaddam dan atali tidak dapat dikumpulkan sekaligus, tetapi boleh jika keduanya dipisahkan sekaligus. Contohnya, Ali ada kalanya duduk dan ada kalanya berdiri. Perbuatan duduk dan berdiri tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi kedua-duanya boleh untuk tidak dilakukan. Sebagai contoh, ia sedang tidur atau sebagainya. Mani'ah hulu.
melarang kosong, melarang tidak ada, atau melarang terlepas. Dalam ilmu mantik mani akulu adalah bahwa muqaddam dan tali dalam qadiyah syartiyah munfasilah tidak mungkin kosong, dipisahkan atau ditidakkan dari sesuatu secara sekaligus. Contohnya, Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Perkara ini boleh jadi jika Aisyah berperahu misalnya. Mani'ah jam'in wahulu atau hakikiyah, tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, muqaddam dan al-tali tidak dapat dikumpulkan sekaligus dan tidak juga dapat dipisahkan darinya sekalipun. Contohnya, Muhammad ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Andai kata Muhammad sekaligus mati dan hidup, itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, jika ia tidak mati dan tidak juga hidup, maka itu pun tidak mungkin. Nah, selanjutnya ada sur qadiyah syartiyah munfasilah. Sur adalah lafaz yang memberi ukuran pengertian hal atau zaman atas satu qadiyah bertentangan atau tidak antara muqaddam dan tali. Sur qadiyah syartiyah munfasilah terbagi kepada dua, yaitu kulli dan juz'i. Sementara itu, kulli dan juz'i pula masing-masing terbagi kepada dua, yaitu kulli ijabi dan salibi. Juz'i ijabi dan salibi. Sur kulli terbagi kepada dua, yaitu sur kulli ijabi dan sur kulli salibi. Sur kulli ijabi bagi qadiyah syartiyah munfasilah ditentukan oleh adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya dalam segala keadaan dan waktu. Lafaz untuk itu adalah selamanya, dan ia dipanggil daiman dalam bahasa Arab. Contoh, selamanya ada kalanya cuaca musim hujan atau musim kemarau. Selamanya ada kalanya udara bersih atau kotor. Contoh, tidak sama sekali ada kalanya. Sur kulli salibi bagi qadiyah syartiyah munfasilah ditentukan oleh tidak adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya dalam segala keadaan dan waktu. Lafaz untuk itu adalah tidak sama sekali, dan ia dipanggil laisa albat dalam bahasa Arab. Contoh, tidak sama sekali ada kalanya bilangan ganjil dan ada kalanya tidak dapat dibagi dua. Tidak sama sekali manusia itu ada kalanya hidup, ada kalanya tidak mati. Sur juz'i. Sur juz'i terbagi kepada dua, yaitu sur juz'i ijabi dan sur kulli. Sur juz'i ijabi bagi qadiyah syartiyah munfasilah ditentukan oleh adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya dalam beberapa keadaan dan waktu-waktu yang tidak tertentu. Lafaz untuk itu adalah kadang-kadang dan dalam bahasa Arab ia dipanggil qad yakunu. Contoh, kadang-kadang ada kalanya bunga itu berkembang, ada kalanya layu. Kadang-kadang ada kalanya anak itu menangis, ada kalanya tertawa. Sur juz'i salibi bagi qadiyah syartiyah munfasilah ditentukan oleh adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya pada beberapa keadaan dan waktu-waktu yang tidak tertentu. Lafaz untuk itu adalah kadang-kadang tidak dalam bahasa Arab ialah qad la yakunu. Contoh, kadang-kadang tidak ada kalanya bangsa Indonesia itu orang Jawa dan ada kalanya orang Bugis. Qadiyah juga terbagi kepada muhasalah dan ma'dulah. Qadiyah muhasalah adalah qadiyah hamliyah yang terdiri dari maudhu atau subjek dan mahmul atau predikat yang masing-masing maudhu dan mahmul tidak dimasuki huruf sur. Qadiyah muhasalah terbagi kepada tiga, yaitu qadiyah muhasalah maudhu, mahmul dan maudhu dan mahmul. Qadiyah muhasalah maudhu adalah qadiyah yang maudhunya tidak mendapat kata menidakkan. Contoh, udara bersih, udara tidak bersih. Maudhu udara pada kedua contoh itu tidak mendapat kata-kata tidak. Sedangkan kata-kata tidak dalam contoh kedua bukan menidakkan maudhu udara, tetapi menidakkan mahmul atau bersih. Qadiyah muhasalah mahmul adalah qadiyah yang mahmulnya tidak mendapat kata-kata tidak.
Contoh udara bersih, tidaklah udara bersih. Makmur atau bersih pada kedua contoh tidak mendapat kata-kata menidakkan. Kata-kata tidaklah dalam contoh kedua bukan menidakkan makmur atau bersih, tapi menidakkan maudu atau udara. Qodiyah musasalah maudu dan mahmul adalah qodiyah yang maudu dan mahmulnya tidak mendapat kata-kata menidakkan. Contoh udara bersih, harga meningkat, utang banyak. Qodiyah maudulah maudu adalah qodiyah yang kata menidakkan merupakan bagian dari atau terdapat pada maudunya atau sebagian dari satuan maudunya ditiadakan. Contoh, sebagian yang bukan manusia adalah rumah, sebagian yang bukan hewan adalah mangga. Qodiyah maudulah mahmul adalah qodiyah yang kata-katanya menidakkan merupakan bagian dari mahmulnya. Contoh, cuaca tidak cerah, cuaca bukan tidak cerah. Udara tidak sehat, udara bukan tidak sehat. Qodiyah madulah maudu dan mahmul adalah qodiyah yang kata-kata menidakkan merupakan bagian dari maudu dan mahmulnya. Contoh, setiap yang tidak bekerja keras tidak akan berhasil. Setiap yang tidak jujur akan tidak disenangi. Tanaqud adalah dua qodiyah berlawanan secara positif atau ijab dan negatif atau salaf sehingga yang satu benar dan yang lainnya salah. Contoh, kelapa buah ditanaqudkan atau diperlawankan dengan kelapa bukan buah, maka benar dan salah. Untuk menentukan dua qodiyah berkatakan harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, sama maudu. Yang kedua, sama mahmul. Ketiga, sama waktu. 4, sama tempat terjadi. Yang kelima, sama dalam hal cara. Dan disengaja dibuat supaya menjadi sesuatu dengan tanpa disengaja dibuat sehingga menjadi sesuatu tadi dengan sendirinya. Yang keenam, sama dalam hal sebagian dan keseluruhan. Tanaqud atau perlawanan untuk qodiyah hamliyah, aksiyah, dan qodiyah syartiyah susah memadai dengan membuat satu mujibah atau kalimat positif dan yang lainnya salibah atau kalimat negatif. Adapun qodiyah yang diberi sur baik hamliyah maupun syartiyah tidak memadai dengan yang mujibah positif disalibahkan negatif, tetapi harus dilengkapkan dengan ketentuan lainnya. Syarat lain untuk tanaqud. Pada qodiyah syartiyah mutasilah, kedua qodiyah yang diperlawankan harus sama dalam hal luzumiyah, keterikatan antara muqaddam dan tali secara keharusan, dan ittifaqiyah, keterikatan antara muqaddam dan tali secara kebetulan. Pada qodiyah syartiyah munfasilah, kedua qodiyah yang diperlawankan harus sama dengan hal inadiyah. Perlawanan antara muqaddam dan tali berlaku dengan sendirinya, dan ittifaqiyah antara muqaddam dan tali berlaku secara kebetulan. Kuliah dengan kuliah yang memakai sur, begitu juga juz'iyah dengan juz'iyah yang memakai sur tidak bisa diperlawankan jika maudunya lebih umum daripada mahmulnya, karena kedua kuliah yang diperlawankan akan menjadi masalah dan kedua juz'iyah yang diperlawankan akan menjadi benar. Padahal dalam tanaqud, qodiyah yang satu harus benar dan yang lainnya harus salah. Terdiri dari dua kata aks dan mustawi. Dalam terminologi ilmumatik, aks adalah menjadikan bagian pertama dari qodiyah pertama menjadi bagian kedua pada qodiyah kedua dan bagian kedua pada qodiyah kedua menjadi bagian pertama pada qodiyah pertama. Mustawi adalah setelah dua qodiyah dibalik, pengertiannya tidak berubah. Aks mustawi kedua qodiyah setelah dibalik tetap benar dan mempunyai pengertian yang sama. Contoh, setiap orang Aceh adalah bangsa Indonesia, sebagian bangsa Indonesia adalah orang Aceh. Setelah qodiyah pertama di aks yang lantas memunculkan qodiyah kedua, ternyata keduanya tetap benar. Dengan demikian aksnya benar. Aks nakid artinya lawan atau pertentangan, dan ia terbagi kepada dua, yaitu aks nakid nafid berarti memindahkan qodiyah pada qodiyah lain. Maudu qodiyah kedua diambil dari nakid maudu.
Makmunya diambil dari nakit maudu qadiyah pertama dengan syarat sidiknya dan kaifnya tetap sama, dan keduanya ialah aks nakit mutakif yang bermaksud memindahkan suatu qadiyah pada qadiyah lain, maudunya qadiyah kedua diambil dari nakit mamul qadiyah. Al-aks bermaksud membalikan, membelokkan, dan memalingkan aks hamliyah dilakukan dengan cara menukar maudu qadiyah asal menjadi maudu qadiyah aks dan mamul qadiyah aks menjadi maudu qadiyah asal. Contoh, setiap orang timur bangsa Indonesia, sebagian bangsa Indonesia orang timur. Aks qadiyah syartiyah muttasilah dilakukan dengan cara membuat muqaddam pada qadiyah asal menjadi tali pada qadiyah aks dan tali pada qadiyah aks menjadi muqaddam pada qadiyah asal. Nah, kesimpulannya dari qadiyah matik sendiri ialah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai maksud tersendiri yang boleh dipahami. Ianya terbagi kepada beberapa bagian dan setiap bagian tersebut mempunyai makna dan peranan mereka masing-masing. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.